A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas di ayat ke-45. Di ayat ke-45 ini adalah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan orang kafir, orang Kristen dari Najran ketika itu mengajak berdebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anggapan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Padahal kalau kita membaca bagaimana Nabi Isa itu dilahirkan dan memiliki proses perkembangan seperti manusia juga, dari bayi, remaja, dan dewasa. Maka seharusnya yang namanya Tuhan itu adalah tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Tidak menetap sifatnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam memiliki pertumbuhan dari balita sampai dewasa. Maka ini salah satu sanggahan yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Kristen dari kalangan Najran. Kalau kita lihat, ilqalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubashshiruki bikalimatin minhu. Kita ulang sedikit ayat ke-45-nya. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat." Jadi kalau kita lihat kemarin, seharusnya di sini bahasanya kabar gembira, tapi seharusnya yang namanya tidak punya suami, tidak pernah disentuh laki-laki, tiba-tiba bisa hamil. Seharusnya ini menakutkan karena pasti akan terjadi fitnah. Tapi nanti ini akan menjadi kabar gembira bagi Maryam. Kenapa? Karena nanti anak tersebut yaitu Isa akan membela Maryam. Nanti akan kita lihat bagaimana pembelaan Isa kepada Maryam. Kemudian di kalimatin minah, makna kalimat di sini bisa kita artikan dengan menegakkan kalimat Allah. Nanti Isa menegakkan kalimat Allah. Bisa juga dikalikan bi kalimatin min. Kalimat di sini penafsirannya di ayat ke-37 yaitu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah ingin menciptakan manusia. Kemudian siapa? Apalagi keutamaan yang diberikan kepada Maryam? Ada 3. Pertama, Ismuhul Masih wa Isa bin Maryam. Yang pertama, Nabi Isa itu yang langsung memberikan nama adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yahya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama. Kemudian gelarnya apa? Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Kemarin saya katakan bahwa Al-Masih itu bisa diartikan masa yamsi, berjalan. Jadi Nabi Isa itu adalah orang yang suka berjalan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan risalah dakwah dalam waktu yang singkat dan cepat, bisa cepat sampai ke tempat tujuan tersebut. Kemudian Al-Masih ini juga bisa diartikan masaha yamsahu, menyapu. Karena salah satu kemujizatan Nabi Isa alaihi salam ketika menyentuh seseorang, mengobati seseorang, menghidupkan orang yang mati dengan mengusap. Maka gelarnya Al-Masih. Nah, sekarang
Al-Masih ini didekatkan dengan kata Nabi Isa. Ada tidak kata Al-Masih yang digandengkan dengan kalimat yang lain? Kira-kira ada teringat tidak Ibu-Ibu? Al-Masih tapi digandengkan dengan kalimat yang lain. Enggak ada, Pak Ustaz. Iya, kalau saya baca doa ini, Bu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih apa itu? Lanjutannya? Masih Dajjal. Kata Al-Masih rupanya digandengkan dengan kalimat Dajjal. Kalau kita lihat, jadi orang jadi Al-Masih digandengkan dengan kalimat Nabi Isa, Al-Masih digandengkan juga dengan kalimat Dajjal. Kenapa Al-Masih digandengkan dengan kalimat Dajjal? Apa tadi Al-Masih? Al-Masih yang pertama itu, jadi saya artikan Al-Masih terambil dari kata masa yamsi, artinya berjalan. Maka kalau dikait tadi kalau Isa tadi ketika berdakwah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampainya waktunya singkat tapi cepat bisa sampai. Ini salah satu kemujizatan Nabi Isa. Itu berpindahnya cepat. Hitungan waktunya cepat bisa sampai. Kemudian dikaitkan juga kata Al-Masih dengan Dajjal. Kenapa kata Al-Masih juga dikaitkan dengan Dajjal? Yang pertama, kata masaha kalau dikaitkan dengan Dajjal, ada yang tahu tidak? Ibu mungkin pernah baca, Dajjal itu di bumi ini berapa lama nanti turun? Ada yang pernah baca Dajjal berapa lama di muka bumi ini? 1 tahun 2 bulan ya Pak Ustadz? 40 hari. Ya? Oh 40 hari. 40 hari tapi kayak ya. Satu harinya hari. Satu harinya 1 tahun. 1 tahun. Oh iya. Ya, jadi hitungannya nanti di akhir zaman ibu-ibu, Dajjal itu ada di muka bumi 40 hari. Tapi selama 40 hari itu apa yang dilakukan Dajjal? Masih Dajjal. Dajjal itu bisa selama 40 hari mengelilingi dunia ini, tidak ada tersisa sedikit pun. Jadi satu dunia ini dari sudut ke sudut, semua itu didatangi oleh Dajjal di akhir zaman. Hanya 2 kota yang tidak didatangi oleh Dajjal, Makkah dan Madinah, yang tidak didatangi oleh Dajjal. Jadi selama 40 hari, Dajjal itu dengan kecepatan perpindahannya bisa menyentuh seluruh apapun yang ada di permukaan bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah. Nah, bagaimana hitungan 40 hari tersebut? Di hari pertama, dunia ini akan perputarannya selama 24 jam menjadi 1 tahun lamanya. Jadi kita menjalani hari siang itu panjang sekali. Malamnya juga panjang sekali. Itu sudah mulai tanda-tanda hari kiamat. Jadi siangnya itu kalau sekarang kita 1 tahun ada 365 hari, hitung saja berarti sekitar 1 harinya itu siangnya itu 180 hari. Kalau kita hitung 360 saja lah dulu. Atau 182 hari. Siang itu seperti kita menjalani hari-hari selama 182 hari, itu baru setengah hari. Malamnya juga panjang, yaitu selama 182 hari juga. Itu hari pertama. Hari kedua mulai berubah. 1 hari menjadi seperti kita menjalani hidup 1 bulan. Jadi 1 bulan kita 30 hari, nanti di hari kedua, hari itu menjadi semakin pendek. Kemudian di hari ketiga, hari itu menjadi lebih pendek lagi. Seperti 1 minggu. Baru setelah itu normal lagi seperti kita sekarang. 1 harinya 24 jam. Jadi itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Maka dalam tempo seperti itu, Dajjal bisa menyentuh seluruh apa yang ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Tujuannya untuk apa? Tadi kata masih perpindahannya cepat. Kemudian Dajjal itu akan melakukan tipu daya. Makna masih yang kedua adalah tadi saya katakan usapan. Maka dengan tipu dayanya melalui usapan, orang semua takjub. Seakan-akan Dajjal ini seperti Tuhan. Dengan apa namanya? Kalau kita bilang bukan sulap, apa namanya? Sihir, seperti sihir.
Kalau sulap terlalu kecil. Sihir, seperti sihir. Langsung dengan usapannya, dengan tangannya, langsung orang seakan-akan merubah keyakinan, oh Dajjal ini Tuhan yang harus disembah. Maka itulah tipu daya Dajjal. Tapi bagi orang yang tidak kuat imannya, maka langsung tertipu oleh Dajjal. Maka ketika itu selama sudah 40 hari, langsung turunlah Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Jadi itulah sudah tanda-tanda akhir zaman. Nabi Isa turun kembali. Jadi kalau dikaitkan kata Al-Masih itu dipakai oleh dua. Nabi Isa kemudian Dajjal. Karena memang kalau kita pahami secara makna Al-Masih tadi, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat dia cepat. Dajjal juga seperti itu. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain begitu cepat sampainya. Kalau kita jalan kaki mungkin lambat. Tapi ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Isa, cepat perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kata Al-Masih. Kemudian, apalagi keutamaan Maryam yang diberikan, yaitu Isa bin Maryam. Kemudian gelarnya itu langsung diberikan kepada Maryam, ibnu Maryam, anaknya Maryam. Kenapa? Karena bapaknya tidak ada, karena Maryam terlahir tidak memiliki bapak. Jadi langsung dari ibu. Kalau kita kan binnya kepada bapak. Kemudian apalagi keutamaan yang diberikan kepada Nabi Isa? Wajiha. Wajiha itu kemarin kita artikan adalah orang yang bertemu Nabi Isa akan kagum, kemudian dia terhormat, kemudian wibawa sifatnya Nabi Isa itu. Bukan itu saja, fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat dia disegani, berwibawa. Karena memang di akhirat juga Nabi Isa itu bisa memberikan syafaat. Kemudian wa minal muqarrabin. Nabi Isa itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendekat. Kenapa? Karena Allah angkat ke langit. Kita sudah bahas kemarin dan dalil tentang Nabi Isa diangkat ke langit. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Kemudian ketika Nabi Isa nanti dilahirkan, ini masih malaikat Jibril menyampaikan informasi tersebut. Jangan khawatir kamu Maryam, nanti kalau seandainya orang banyak memfitnah kamu, maka apa salah satu kemujizatan Nabi Isa alaihi salam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaya. Jadi ada juga dikatakan pepatah utlubul ilma minal mahdi. Ini sama-sama kalimatnya. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Ada yang kita sering dengar pepatah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Itu mahdi arti mahdi. Kemudian wa yukallimun nasa fil mahdi. Kemudian ketika semua orang menghujat Maryam, padahal Maryam ini tidak pernah disentuh laki-laki. Apa salah satu keistimewaan dari Nabi Isa? Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaya. Makna mahdi ini kalau diterjemahkan secara bahasa, itu adalah tempat tidur anak bayi. Jadi tempat tidur anak bayi itu bahasa Arabnya itu mahda. Nah ketika berada di tempat tidur anak bayi tersebut, ketika orang semua berkumpul menghujat Maryam, apa yang terjadi kemujizatan Nabi Isa? Beliau bisa langsung berbicara. Bahkan di riwayat yang lain, bukan sekedar Nabi Isa ketika berada di kandungan, setelah lahir bisa berbicara. Banyak sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah bisa berbicara semenjak dalam kandungan. Nah bagaimana berbicaranya Nabi Isa ketika berada di dalam kandungan? Yaitu dengan bertasbih. Para ulama mengatakan berapa lama usia Nabi Isa di dalam kandungan Maryam, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Jadi memang saya katakan memang ada sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang luar biasa itu memiliki proses. Ada mungkin Allah menjadikan satu kun fayakun langsung jadi. Tapi juga ada Allah yang menjadikan kun fayakun dengan proses. Jadi Nabi Isa walaupun seperti itu dengan proses mengandung dia lahirnya.
Bukan langsung tiba-tiba ada, tidak. Ada prosesnya. Ini salah satu kemujizatan dari Nabi Isa bisa berbicara semenjak dalam kandungan. Bahkan kalau di ayat ini sebagian ulama tafsir mengatakan dalam kandungan. Tapi dalam ayat ini beliau setelah lahir berbicaranya. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Kemudian wakahla wa minas shalihin. Dan ketika sudah dewasa Jadi kalau kita lihat ayat ini bahwa Nabi Isa itu hidupnya sampai dewasa. Makna dari wakahla, para ulama mengatakan wakahla ini sekitar berkisaran usia antara 30 sampai 40 tahun. Jadi sampai usia 30 dan 40 tahun bahwa Nabi Isa ini tetap berdakwah. Apa yang disampaikan ketika dewasa? Yaitu menyampaikan Injil dan Taurat. Kemudian wa minas shalihin. Kemudian Nabi Isa ini juga tergolong orang-orang yang soleh. Nah, kesolehan Nabi Isa ini bahasanya wa minas shalihin, kemudian digabungkan antara anak-anak sampai dewasa. Kesolehan Nabi Isa itu stabil. Ada mungkin orang contoh sederhana Ibu ya. Ketika SD dia taat, rajin ngaji. Kemudian rajin ke masjid. Kemudian SMP dia mulai malas ke masjid, semakin malas mengaji, semakin tidak taat. Mungkin ketika bekerja semakin sibuk dengan pekerjaan, semakin jarang ke masjid, semakin jarang buka Quran. Tapi beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas shalihin. Dari mulai anak-anak sampai beliau dewasa, kesolehannya itu stabil. Ini salah satu kemujizatan dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di ayat ke-47, ini ayat ke-46, ini kemarin kita sudah bahas juga di surah Al-Maidah, ada ayatnya yang sama menceritakan bahwa Nabi Isa itu berbicara dari kecil sampai dewasa. Itu di ayat Al-Maidah, kalau kita sudah buka juga. Kemudian kita lanjutkan di ayat ke-47. Nah, di sini Maryam langsung terkejut. Padahal kan sebelumnya tadi beritanya kabar gembira di ayat ke-45 kan bahasa yubasyiruki, kabar gembira. Tapi di ayat ini malah Maryam itu terkejut. Tidak percaya. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak?" Jadi nggak mungkin dia mempunyai anak. Jadi dia terkejut, nggak percaya. Maka kemarin saya umpamakan, ada orang yang pergi ke bandara. Contoh, ada si A pergi ke bandara, berangkat dari Bandung ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Tiba-tiba sampai sana sudah lambat waktunya karena mungkin macet di jalan. Tiba-tiba ruang tunggu sudah ditutup, sudah telat 5 menit. Semua penumpang sudah berada di pesawat siap-siap untuk terbang. Tiba-tiba kita nggak diizinkan berangkat, di-cancel. Pasti otomatis kesal luar biasa, mau marah luar biasa. Begitu juga Maryam terkejut, nggak terima kenapa aku nggak pernah disentuh laki-laki, aku bisa hamil. Jadi Maryam ini wanita suci. Kalau kita lihat kalimat suci ini ada dijelaskan di ayat 42. Wa qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki, atau tahara suci. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di atas segala wanita dan seluruh alam pada masa itu. Jadi Maryam ini wanita suci yang tidak pernah disentuhkan. Jangankan dipegang, disentuh saja tidak. Jadi bukan dipegang, disentuh saja, tersentuh laki-laki pun nggak pernah kulitnya Maryam itu. Saking kan sucinya Maryam. Tapi apa yang terjadi? Di ayat ke-47 tadi, Maryam tiba-tiba hamil terkejut. Nah, saya umpamakan kenapa Allah menggunakan bahasanya kabar gembira. Nah, contoh sederhana kemarin saya umpamakan, tiba-tiba kan kesal itu, ditinggal pesawat. Akhirnya setengah jam kemudian dengar informasi, wah kapalnya tiba-tiba meledak di atas. Apa yang kita terjadi?
gembira seketika, langsung senang. Nah, begitu juga yang dialami Maryam ketika proses masa hamil. Beliau tuh, ya Allah, kenapa aku bisa hamil? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi nanti ketika Isa sudah lahir, ketika Isa bisa berbicara menyampaikan kepada orang-orang bahwa beliau itu adalah Maryam itu adalah wanita suci, baru Maryam lega, baru Maryam gembira. Kenapa kegembiraan tersebut? Karena memang secara sederhana wanita itu sangat senang kalau wanita itu memiliki keturunan. Karena kodratnya wanita itu kalau dianggap sempurna, kebanyakan orang mengatakan wanita yang sempurna itu ketika dia bisa memiliki anak. Maka inilah kegembiraan Maryam ketika itu. Jadi cara memahaminya seperti itu, ya. Karena kalau dibahas secara kalimat begitu saja, pasti yang namanya contoh ada orang tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya, pasti terkejut, takut akan dibicarakan banyak orang. Tapi nanti akhirnya dia akan menjadi kabar gembira bagi Maryam. Kemudian padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata. Ini maka kata ini kalimat sebelumnya juga penafsirnya. Di kalimatim minah. Apa maksud kalimat di situ? Itulah Allah mengatakan kalimat kun fayakun. Kun. Kalau Allah sudah katakan kun, maka apa yang bisa terjadi, bahkan bisa dengan proses, bahkan dengan tidak memiliki proses, Allah bisa menciptakan itu semua. Dan itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya kemarin saya ceritakan Nabi Isa lahir tidak memiliki bapak. Kemudian Ibrahim lagi contohnya, ketika dibakar malah beliau menjadi kedinginan. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Itu tafsir di ayat ke-37. Kemudian di ayat ke-38, ketika di ayat ke-48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Kemudian ketika Nabi Isa sudah dilahirkan, apa tugasnya Nabi Isa ketika itu? Wa yu'allimuhul kitab. Dan dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, kemudian Nabi Isa itu mengajarkan kepada masyarakat kitab. Wal hikmah, dan hikmah. Jadi hikmah ini bisa diartikan, hikmah itu apa? Yaitu ilmu amaliyah dan ilmu ilmiah dan ilmu amaliyah. Itu hikmah. Jadi Isa ini bukan sekedar menyampaikan saja, tapi Isa juga mengajarkan bagaimana cara mengamalkannya. Jadi ilmu ilmiah dan ilmu amaliyah itu pengertian dari hikmah. Kemudian bukan itu saja, wat Taurat wal Injil. Kalau kita lihat Bu ya, Taurat itu Nabi Daud. Kemudian Injil itu Nabi Isa. Kenapa di sini digabungkan antara wat Taurat wal Injil? Bahwa Nabi Isa itu mengajarkan keduanya. Karena kitab Injil itu ajarannya adalah moral. Sedangkan kitab Taurat itu mengajarkan, kitab Injil lebih kepada amaliyah, sedangkan kitab Taurat lebih kepada ilmiahnya. Jadi isinya jadi kalau isi-isi ajaran itu lebih banyak di kitab Taurat. Sedangkan kitab Injil itu lebih banyak penjelasannya tentang kitab amaliyah sehari-hari, amal yang sehari-hari. Maka Nabi Isa ketika menyampaikan kepada umatnya ketika itu, kepada masyarakat, yaitu pada dalam kitab ajaran Taurat dan Injil yang beliau sampaikan. Tapi risalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa itu adalah Injil. Tapi Nabi Isa tetap menyampaikan isi ajaran kitab Taurat. Kemudian apalagi salah satu kemujizatan dari Nabi Isa alaihi salam itu ada di ayat ke-49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah
wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang mereka berkata kepada mereka, Jadi memang Nabi Isa ini hanya diutus hanya untuk kaum Bani Israel saja. Beda dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini ilan nasi jami'a, kepada seluruh manusia. Bedanya kenapa? Kalau seandainya umat-umat yang dari sisa-sisa Nabi Isa atau yang lainnya masih hidup, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dikatakan sebagian yang lain, kalau seandainya pun nabi-nabi terdahulu masih hidup sekarang, mereka itu tetap harus mengikut syariatnya Nabi Muhammad. Ini salah satu spesialnya Nabi Muhammad, bukan diutus untuk sebagian kaum, tapi diutus untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semesta alam. Jadi dalilnya wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka. Boleh dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Jadi walaupun seandainya ada umat-umat terdahulu yang masih hidup, mereka itu harus tunduk dan patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam ini baik manusia, baik makhluk yang lain-lainnya. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Maka tadi kan saya katakan, ini perdebatan antara orang Kristen yang datang dari Najran kepada Nabi Muhammad, agar mereka itu mengikuti risalahnya Nabi Muhammad. Walaupun mereka ketika itu masih hidup, ketika pada zaman Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah hidup, maka otomatis mereka harus meninggalkan ajaran yang sebelumnya dan mengikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ada orang Kristen sekarang mengikuti ajaran Nabi Isa, tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah diutus. Maka otomatis mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian apalagi keistimewaan kalau Nabi Isa diutus untuk khusus kaum Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhan. Jadi Nabi Isa ini ketika diutus diberikan mukjizat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya selain tadi bisa berbicara, kemudian Al-Masih tadi ketika mengusap bisa mengobati seseorang. Kenapa Nabi Isa lebih kepada pengobatan, seperti tadi mengobati dengan tangannya? Karena memang ketika pada masa Nabi Isa itu yang paling populer adalah tabib, pengobat-pengobat. Sehingga ada orang ketika itu memiliki penyakit kusta, penyakit kulit, penyakit buta, yang ketika itu penyakit itu adalah penyakit yang paling berat. Dan siapapun tidak bisa mengobatinya. Maka Nabi Isa diberikan kemujizatan oleh Allah. Kemudian itu tabib pengobatan yang canggih ketika pada masa Nabi Isa. Orang banyak ahli pengobatan. Maka Nabi Isa diberikan kemujizatan itu. Kemudian pada masa Nabi Musa itu sihir yang paling banyak memang ketika itu masyarakatnya. Akhirnya Nabi Musa juga diberikan kehebatan yang bisa mengalahkan para ahli sihir. Kemudian pada Nabi Muhammad ketika itu ahli orang semua dibilang syair. Semua pada suka syair. Ketika itu langsung diturunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang mengalahkan syair-syair ketika pada masa itu. Jadi mukjizat itu sebenarnya tujuannya untuk melemahkan masyarakat pada waktu itu. Itu tujuan dari mukjizat. Maka inilah yang diberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Yaitu Nabi Isa diutus dengan membawa mukjizat dari Tuhannya.
Apa mukjizat tersebut? Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini ada kata-kata biiznillah. Ingat ya Bu ya, ada seekor tanah dikumpulkan, kemudian dibentuk seekor burung, kemudian dihembus, langsung bisa menjadi burung. Kemudian ada kata-kata biiznillah. Satu pertama. Jadi proses penciptaan burung itu dengan kata-kata biiznillah. Tapi para ulama juga berbeda pendapat tentang penciptaan burung ini. Apakah burung ini akan terus hidup ketika dia sudah dihembus terbang? Para ulama berbeda pendapat. Ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Isa menciptakan burung, kemudian dengan bentuk tanah, kemudian dihembus burung itu bisa terbang. Apakah burung itu terus bisa hidup sampai kapanpun? Para ulama mengatakan sampai sejauh pandangan manusia ketika melihat burung itu, maka setelah itu burung itu jatuh lagi kembali menjadi tanah. Jadi lawan-lawannya ketika berhadapan dengan Nabi Isa, contoh ada orang berdebat ke Nabi Isa, contoh para tabib-tabib atau orang-orang sihir ketika itu, ditunjukkan langsung di depan Nabi umat masyarakatnya bahwa dengan hembusan itu bisa berubah jadi burung. Maka burung itu langsung terbang. Nah, kapan burung itu? Sampai kapan terakhir sekali burung itu bisa kembali menjadi tanah lagi? Sampai terakhir kali orang yang melihat ketika berhadapan dengan Nabi Isa tersebut. Itu pendapat para ulama. Ini pendapat yang pertama, menggunakan kalimat biiznillah. Nanti karena ada kalimat biiznillah berikutnya, nanti kita akan bandingkan ya. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Jadi tadi ketika memberikan nyawa tadi itu kepada burung itu dengan kalimat biiznillah. Kemudian berikutnya, dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahirnya. Enggak ada kalimat biiznillah. Dan orang-orang yang berpenyakit sopak. Jadi kalimat wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Jadi ketika itu bisa menyembuhkan penyakit dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahirnya. Dan orang-orang yang berpenyakit sopak. Sopak ini penyakit gatal. Kalau kita bilang mungkin bisa bilang penyakit kusta. Tapi ketika di dalam ayat ini bisa menyembuhkan tidak kalimat menggunakan biiznillah. Kemudian wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nah, ketika menghidupkan orang mati dengan kalimat seizin Allah. Nah, jadi ketika pada itu wa ubri'ul akmaha, jadi ketika pada masa itu dua penyakit inilah yang sulit sekali diobati. Karena memang pada masa Nabi Isa itu adalah para tabib itu sangat maju sekali. Pengobatan para tabib itu sangat maju sekali. Maka Nabi Isa inilah orang yang bisa mengobati orang buta yang sejak dari lahir. Kemudian mengobati sakit sopak tersebut. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Itulah dengan kata al-masih. Dengan kalimat mengusap. Ini salah satu kemujizatan yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian ketika kalimat kematian bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan menggunakan kalimat biiznillah. Kenapa kalimat penyakit tadi tidak menggunakan biiznillah? Karena agar masyarakat pada waktu itu tidak menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan yang seperti bisa menghidupkan orang dari awal, kemudian bisa membangkitkan lagi yang mati. Maka kalimatnya ditambah biiznillah. Sedangkan kenapa kalimat mengobati itu tidak dengan kalimat Allah? Karena itu lebih bersifat umum. Kenapa? Karena zaman sekarang juga banyak dokter-dokter yang bisa mengobati. Jadi bisa ditemukan dimanapun. Ada orang sakit, pilek, demam, bisa diobati dokter. Hal mengobati itu hal biasa. Tapi kalau menghidupkan dari yang sebelumnya ada menjadi hidup, kemudian yang mati bisa dihidupkan, ini baru jarang orang. Sehingga dikhawatirkan kalau seandainya tidak dengan kalimat biiznillah, orang menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan. Maka inilah kenapa di dalam ayat ini
menggunakan kalimat biiznillah ketika menghidupkan burung, kemudian menghidupkan orang mati. Salah satu tujuannya agar orang tidak menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu jawabannya. Kemudian, apalagi kemujizatan Nabi Isa? Kemudian untuk kematian, ini para tafsir juga berbeda-beda. Jadi beliau menghidupkan yang mati atas izin Allah. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang yang telah mati, di antaranya menghidupkan seorang anak perempuan yang sebelum dikubur. Jadi kalau seandainya sudah dikubur nggak bisa. Ini pendapat yang pertama. Jadi menghidupkan orang mati yang belum dikuburkan. Jadi bukan orang yang sudah dikubur dibangkitkan. Nah, tidak. Kemudian dan menghidupkan Ya'zir sebelum busuk tubuhnya. Tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa ia menghidupkan mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Jadi memang Nabi Isa ini, kalau kita baca tahu dalam tafsir, bukan menghidupkan orang yang sudah dalam kubur, tapi orang yang belum dikuburkan. Bahkan kalau seandainya orang itu belum dikuburkan, dia juga belum busuk. Jadi sekedar baru meninggal saja. Ini para tafsir mengatakan seperti itu. Kemudian apalagi kemujizatan dari Nabi Isa? Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi kemujizatan Nabi Isa ini tahu apa-apa saja yang ada makanan di rumah masyarakat tersebut. Si A, oh di rumahnya ada rendang. Si A, oh ada ikan goreng. Si B, oh ada bebek goreng. Contohnya bisa tahu makanan-makanan apa yang ada di lemari. Jadi apa yang dimakan dan apa yang ada di lemari. Contoh saja terkadang kita dalam satu rumah ya Bu ya. Dalam satu rumah saja kadang kita tidak tahu. Anak pulang dari sekolah. Ibu masak apa? Kadang nanya. Oh masak telur goreng atau masak ayam goreng. Terkadang mungkin suami pulang kerja nggak tahu. Yang satu rumah saja terkadang tidak tahu. Terkadang juga majikan juga sendiri tidak tahu apa yang dimasak oleh yang membantu di rumah. Mungkin belanjaan sudah penuh di kulkas. Akhirnya yang bantu di rumah masak. Akhirnya kamu masak apa? Terkadang yang belanjanya saja ibunya yang belanja, pembantunya yang masak. Terkadang yang belanja itu tidak tahu masaknya apa. Maka salah satu kemujizatan dari Nabi Isa bisa mengetahui orang tersebut makan apa dan apa yang ada di dalam lemarinya. Ini salah satu. Kemudian kemujizatan dari Nabi Isa. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran tentang kekuasaanku bagimu jika orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa mempercayai bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemujizatan, yang diutus untuk menyampaikan risalah yaitu Taurat dan Injil kepada masyarakat. Silakan Ibu ada yang mau tanya sampai ayat ke-49. Mungkin kita tidak bisa. Pak Ustaz, maaf. Yang ayat 3 Al-Imran ayat 48, Pak Ustaz boleh nggak yang kaitannya Taurat dan Injil karena Nabi Isa mengajarkan keduanya? Ya, isi ajaran kitab Taurat itu lebih kepada ilmiah, lebih kepada bukan ilmiah, lebih kepada kalau kita bilang ajarannya saja. Kalau Quran kan beda, ada ajaran, ada pengamalan, di dalamnya dijelaskan informasinya. Nah, kalau Taurat itu lebih ajarannya kepada ilmiah, hal-hal yang bersifat hanya informasi saja. Kemudian Injil itu lebih kepada ajaran kepada kitab ilmiah, bagaimana cara mengamalkannya. Maka itulah kitab Al-Quran yang menjadi pelengkap kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang isi di dalamnya ada hukum, ada informasi ilmiah, dan bagaimana juga umat itu cara mengamalkannya. Ini bedanya. Maka ketika itu Nabi Isa menyampaikan kitab kedua tersebut tentang informasi ilmiahnya dan bagaimana juga cara mengamalkannya di kitab Injil. Jadi Nabi Isa ini meneruskan risalah ajaran Nabi yang sebelumnya, seperti itu.
Dari sebelumnya, ya. Taurat. Ada lagi yang mau tanya, Ibu? Ada lagi yang mau tanya, Bu? Kalau nggak ada tanya, mungkin kita cukupkan karena saya harus mau berangkat ke rumah sakit juga, Ibu. Ada yang mau tanya, Bu? Ya, Bu Heni. Iya, Ustadz, maaf. Ustadz, kalau dikatakan tadi itu Nabi Isa mengajarkan kitab Taurat dan Injil ya, Ustadz. Terus kenapa Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa ya, Ustadz ya? Kalau tidak salah. Iya. Kenapa ya, Ustadz? Kenapa bukan Nabi Musa saja? Kenapa Nabi Isa juga mengajarkan? Iya. Jadi, Bu ya, nabi-nabi itu diutus sebenarnya saling menyambung risalah ajarannya. Nah, ketika pada Nabi Musa kan Nabi Isa belum ada. Lebih ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah lebih bersifat ilmiah. Akhirnya disempurnakan lagi oleh kitab Injil. Akhirnya risalah yang sudah dibawa oleh Nabi Musa itu disambungkan lagi oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad, ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya menyambung risalah dari risalah nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi lebih melengkapkan lagi. Jadi ketika memang Taurat itu memang untuk Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa itu adalah Injil. Tapi kitab Injil ini menyempurnakan kitab Taurat. Kemudian isi yang ada di dalam Al-Quran ini ada juga isi-isi ajaran yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi lebih menyempurnakan lagi. Kenapa? Contoh sederhana. Seperti kita membahas sekarang tentang kisah Nabi Musa. Ini kan kisah-kisah Nabi terdahulu yang tetap Al-Quran juga informasikan kepada kita. Seperti itu, Bu. Baik, Ustaz. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad juga meneruskan ajaran dari kitab Injil juga. Benar, Ibu. Kita lihat yang lebih spesifikasinya itu di surah apa, Ustaz? Tentang ajaran. Baik, Ustaz. Saya coba lihat. Iya. Kita boleh buka dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Al-Maidah ayat ke-48. Ya, baik, Ustaz. Boleh dibaca, siapa membaca, Ibu? Saya, Ustaz. Ya, boleh, Ibu. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maaf Ustadz, agak bising Ustadz. Ya, jadi di pembukanya tadi, itu adalah kitab Al-Quran itu membawa kebenaran dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa ada ajaran dari Nabi sebelumnya yang masih dibawa oleh Al-Quran. Contoh sederhana, kita lanjutkan tadabbur kita di ayat yang ke-50. Bahwa ketika pada zaman Nabi Musa, ada beberapa macam banyak makanan yang diharamkan. Maka di ayat ke-50 dalam surah Ali Imran, ini salah satu Nabi Isa itu meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat
yang datang sebelumku. Jadi memang Nabi Isa ini membenarkan isi ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu. Jadi ketika pada masa Nabi Musa itu ada beberapa ajaran yang diharamkan. Kalau kita baca dalam tafsir ini lebih kepada makanan atau ada syariat yang diharamkan. Maka ketika pada zaman Nabi Isa itu sebagian yang diharamkan dulu sekarang sudah dihalalkan. Ini contoh bahwa dalam ayat ini Nabi Isa meneruskan ajaran Nabi Isa. Dan aku datang kepadamu membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itulah bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini salah satu. Contoh juga ajaran yang berlanjut sekarang. Ya contoh sederhana seperti puasa. Zaman dahulu umat-umat terdahulu sudah puasa. Bahkan Nabi Daud berpuasanya hari ini puasa, besok tidak. Maka umatnya Nabi Muhammad meneruskan tetap ajaran puasa tersebut. Yang memang ajaran itu sudah ada zaman dahulu. Nah kita diperintahkan untuk 30 hari saja pada bulan Ramadan. Ini salah satu sebenarnya ajaran yang dari dahulu masih berlanjut sampai sekarang. Seperti itu. Yaitu salah satunya puasa. Puasa itu ajaran sudah semenjak zaman Nabi dahulu sudah ada. Maka bahasanya wabelikum. Sebelum umat-umat terdahulu sudah ada puasa. Nah sekarang mungkin kadar puasanya tidak seperti orang-orang dahulu seperti itu. Begitu Ustaz. Baru tahu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin selanjutnya nanti ada penjelasan Ustaz untuk yang ayat-ayat berikutnya Ustaz yang berkenaan dengan ini. Terima kasih Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah kita tadi sampai ayat yang ke 50 ya Ustaz. 50 ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat ke 51-nya. Ini saja mungkin ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.